Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti KBM Manajemen Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu sampai dengan di bab 3. Langsung saja akan segera saya share screen materinya. Apakah sudah terlihat materinya? Oke, baik, sudah terlihat ya. Langsung saja. Bab 3 yaitu mengenai analisis kebutuhan. Oke, baik. Adalah di sini. Yang pertama adalah berkaitan dengan proses penilaian kebutuhan. Jadi, sebagaimana pernah dijelaskan sekilas di pertemuan terdahulu, jadi kebutuhan untuk pelatihan itu kita harus melakukan analisis. Yang pertama adalah analisis organisasi, yaitu sebuah proses untuk mengetahui kelayakan pelatihan bisnis. Jadi di sini kita melihat gitu ya, di dalam organisasi pelatihan apa yang diperlukan. Kemudian analisis individu, yaitu untuk menentukan apakah para karyawan membutuhkan pelatihan, kemudian apakah individu yang membutuhkan pelatihan, serta apakah karyawan siap untuk mengikuti pelatihan. Jadi di sini artinya masing-masing individu karyawan sesuai dengan pekerjaannya, maka dia memiliki ataupun membutuhkan pelatihan-pelatihan yang mungkin berbeda antar individu satu dengan yang lain, walaupun mungkin mereka berada di bidang yang sama. Kemudian yang ketiga adalah analisis tugas. Jadi di sini merupakan proses untuk mengidentifikasi tugas-tugas, pengetahuan, keterampilan-keterampilan, serta berbagai perilaku yang diperlukan atau ditekankan pada pelatih. Artinya di sini kita memberikan pelatihan atau menyiapkan pelatihan sesuai dengan tugas-tugas yang dibebankan atau tugas-tugas yang menjadi kewajiban-kewajiban dari para karyawan atau pegawai. Artinya di sini semuanya pelatihan yang diberikan tergantung daripada job desk ya masing-masing dari posisi pekerjaan dari karyawan ataupun pegawai. Baik, untuk penjelasan lebih lengkapnya kita di sini. Untuk analisis organisasi, faktor yang perlu diperhatikan adalah yang pertama arah strategis dari perusahaan. Jadi perusahaan ini strateginya mau mengarah kemana atau mau menuju pencapaian seperti apa, kemudian strategi apa yang akan digunakan. Kemudian berikutnya adalah sumber-sumber pelatihan yang tersedia. Nah, biasanya sumber-sumber pelatihan ini bisa dari dalam perusahaan, internal, atau bisa juga dari luar atau eksternal. Nah, biasanya kita akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga gitu ya yang akan memberikan pelatihan. Kemudian juga di sini berkaitan dengan dukungan dari para manajer dan rekan kerja. Artinya kita juga harus memperhatikan posisi kunci yaitu para manajer. Ya di sini mereka memerlukan SDM yang seperti apa gitu dari anak buah mereka. Sehingga itulah yang nanti akan diberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan individu dan juga tugas daripada karyawan tersebut. Kemudian juga bagaimana dengan rekan kerja mereka? Apakah mereka bisa memberikan dukungan atau tidak. Karena biasanya ketika seseorang melakukan pelatihan, maka dia bisa saja dalam waktu tertentu gitu ya, dia akan meninggalkan pekerjaannya ataupun tidak bisa melaksanakan tugasnya sehari-hari. Sehingga diperlukan kerjasama dengan tim kerja untuk sementara waktu menggantikan daripada ataupun membantu pekerjaan dari karyawan atau pegawai yang mengikuti pelatihan. Kemudian strategi perusahaan untuk lebih jelasnya adalah di sini dilihat merupakan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang harus diambil ya atau yang harus diputuskan oleh perusahaan agar dapat mencapai strategi bisnisnya. Jadi di sini strategi bisnis seperti apa tergantung daripada jenis bisnis mereka. Nah, nanti silahkan kalian bisa mencari contoh strategi-strategi pada perusahaan gitu ya yang dilakukan gitu ya untuk mencapai tujuan ataupun target mereka. Baik, kita di sini berkaitan dengan
pelatihan strategi dan berbagai inisiatif dalam pengembangan. Yang pertama adalah kita ambil di sini pelatihan strategis dan inisiatif pengembangan. Yang di sini kita caranya adalah dengan membuat berbagai variasi portofolio pembelajaran. Nah, pembelajaran di sini adalah pembelajaran adalah berkaitan dengan pengetahuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh para karyawan ataupun para pegawai. Nah, di sini ada dampaknya, salah satunya adalah bagaimana misalnya menggunakan teknologi baru. Kalau misalnya mereka ingin meningkatkan gitu ya kuantitas ataupun kualitas dari produk yang mereka hasilkan. Apalagi sekarang kan sudah menggunakan semuanya banyak yang sudah berbasis teknologi, yaitu berkaitan dengan komputer ataupun juga dengan internet ya, sehingga mereka tentu memerlukan penggunaan teknologi-teknologi baru. Nah, penggunaan teknologi baru ini tentu memerlukan pelatihan agar para pekerja gitu ya bisa menggunakan teknologi yang baru. Kemudian juga dengan penggunaan teknologi yang baru tentu akan mempermudah ya daripada proses learningnya di sini gitu ya, sehingga mereka betul-betul bisa dengan mudah memahami materi atau memahami bagaimana penggunaan daripada teknologi baru tersebut. Kemudian juga berdampak pada penyediaan berbagai peluang. Artinya ketika dia sudah memiliki eh, kemampuan ya berkaitan dengan tadi ya bagaimana portofolio yang sudah mereka persiapkan, sehingga akan memberikan banyak peluang ke depan ya agar mereka misalnya memiliki kompetensi yang lebih dari yang lain, kemudian juga pada akhirnya nanti juga bisa kalau mereka unggul mereka akan juga bisa mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan. Kemudian juga memperluas orang-orang yang dilatih. Artinya orang-orang yang dilatih di sini mungkin dalam suatu kasus gitu ya atau contoh implementasi itu mungkin dikirim untuk ikut pelatihan satu atau dua orang saja itu ya. Nanti setelah mereka selesai pelatihan maka mereka akan kembali ke perusahaan, kemudian kan mereka akan mengajarkan gitu ya kepada rekan kerjanya materi apa ataupun bagaimana cara eh, mereka meningkatkan kompetensi mereka setelah mengikuti pelatihan. Misalnya di sini adalah eh, pelatihannya itu tidak hanya diberikan kepada karyawannya, tapi juga memberikan pelatihan kepada pelanggan, pemasok, ataupun juga kepada karyawan yang lain. Contoh misalnya salah satu perusahaan misalnya memiliki ataupun hasilnya adalah sebuah produk atau barang misalnya, contoh misalnya seperti herbisida atau pestisida gitu ya. Tentu pelatihan tuh nggak hanya diberikan kepada karyawan bagaimana menghasilkan produknya, tetapi juga bagaimana pelanggan itu menggunakan produknya supaya betul-betul nanti produk mereka itu bisa membantu ataupun meningkatkan misalnya eh, berkurangnya misalnya terjadinya serangan hama sehingga mereka bisa memproduksi hasil pertanian dengan lebih baik seperti itu. Kemudian juga pemasok, pemasok juga diberikan pelatihan. Nanti di sini bagaimana pemasok itu menyediakan gitu ya bahan-bahan baku yang akan digunakan untuk pembuatan produk tadi. Kemudian selanjutnya adalah menawarkan berbagai peluang pembelajaran bagi para karyawan yang non manajerial. Artinya di sini tidak hanya karyawan-karyawan yang berada di struktur organisasi, tetapi juga karyawan-karyawan yang di luar struktur. Contoh misalnya kalau mau secara konkret di dunia pendidikan ya, misalnya seorang dosen gitu ya. Nah, dosen ini kan dia bisa aja dosen biasa gitu ya, dosen tetap atau dosen tetap tapi juga sebagai pejabat ataupun memiliki jabatan di struktural gitu. Artinya pelatihan tersebut tidak hanya diberikan kepada orang-orang di struktural sebagai orang-orang di manajemen gitu ya, tapi juga orang-orang di luar itu, yaitu dosen-dosen tetap ataupun dosen-dosen yang tidak tetap juga diberikan pelatihan, misalnya berkaitan dengan peningkatan kompetensi dosen, misalnya dalam berkarya, dalam melakukan penelitian, dalam melakukan pengabdian dan lain sebagainya. Bisa diterima sampai sini ya? Oke, baik. Dilanjutkan. Kemudian juga mempercepat langkah pembelajaran karyawan itu dampaknya adalah mereka bisa memiliki kemampuan ya untuk mengidentifikasi kebutuhan secara tepat. Ini tentu kebutuhan berkaitan dengan tugas-tugas mereka dan juga memberikan problem solver dari masalah-masalah yang mereka hadapi di lapangan. Jadi harapannya dengan
mereka setelah mengikuti pelatihan itu mereka akan bisa dengan cepat mengetahui solusi-solusi jika terjadi kendala-kendala di lapangan. Kemudian juga untuk mengurangi waktu ya untuk pengembangan program pelatihan. Artinya ketika mereka sudah mengikuti pelatihan, maka mereka bisa saja kalau mereka sudah mengetahui gitu ya dengan baik dan bisa mengimplementasikan, mereka tentu tidak perlu lagi mengikuti pelatihan-pelatihan berikutnya. Tapi justru malah mereka bisa menjadi pelatih ya buat rekan kerja yang lain. Kemudian juga mempermudah akses pada sumber pembelajaran berdasarkan kebutuhan. Artinya dia juga kalau sudah terlatih, dia mungkin bisa aja dia memiliki ide-ide yaitu inisiatif gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Next, juga meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Nah ini ya, kalau misalnya produknya itu berupa jasa, misalnya berkaitan dengan masalah hospitality gitu ya. Nah ini tentu mereka akan memberikan ataupun melakukan pelayanan yang lebih baik gitu terhadap konsumennya karena mereka sudah terlatih. Misalnya diberikan pelatihan yang berkaitan dengan masalah ya bagaimana berinteraksi, bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, dampaknya adalah bahwa karyawan memiliki pengetahuan ya berkaitan tentang produk dan jasa. Jadi betul-betul ketika mereka menghadapi konsumennya itu mereka sudah siap dengan berbagai pertanyaan dan juga berbagai apa ya cara untuk mengatasi permasalahan mereka dan juga mereka bisa menyampaikan gitu ya apa yang harus mereka lakukan untuk memberikan kepuasan gitu ya terhadap para pengguna jasanya ataupun pada hasil-hasil produk yang dihasilkan oleh mereka. Kemudian memastikan karena memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi dengan para pelanggan. Tadi ya, kalau mereka misalnya seperti di front office atau di bagian penjualan ya atau bagian pemasaran ya mungkin mereka akan memiliki kompetensi berkomunikasi yang lebih baik. Kemudian memastikan para karyawan memahami peran dan wewenang dalam pengambilan keputusan. Artinya ketika mereka sudah terlatih, mereka tidak perlu lagi ketika ada masalah bertanya kepada supervisornya ataupun kepada penyelianya karena mereka sudah terlatih, mereka sudah bisa secara apa namanya mandiri itu ya untuk memberikan keputusan setidaknya keputusan yang apa ya yang tepat di lapangan gitu ya dengan cepat sehingga tidak harus menunggu ataupun bertanya kepada pimpinannya. Kemudian selanjutnya adalah menyediakan peluang pengembangan dan berkomunikasi dengan para karyawan. Dan di sini dampaknya adalah kemampuan untuk memastikan karyawan yang memiliki berbagai peluang untuk berkembang. Artinya di sini dapat kita mengetahui karyawan mana yang memiliki apa ya namanya kemampuan untuk dikembangkan karena biasanya itu yang terjadi tidak semua karyawan itu memiliki apa ya kinerja atau kompetensi yang sama dan pasti ada beberapa karyawan yang memiliki kinerja yang unggul, kompetensi yang lebih tinggi sehingga mereka pun juga akan mendapatkan peluang untuk berkembang di waktu yang akan datang. Nah, berkembang itu seperti apa? Berkembang adalah berhubungan dengan promosi jabatan. Jadi pelatihan yang diberikan ketika dia sudah mengikuti pelatihan kan biasanya akan mendapatkan sertifikasi gitu ya, akan mendapatkan kalau di dunia pendidikan misalnya dosen mereka akan tersertifikasi, kemudian mungkin mereka juga bisa apa dia memiliki apa tambahan gelar gitu ya yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kompetensi yang lain dengan kompetensi yang lebih dengan rekan yang lainnya. Kemudian di sini juga bisa berdampak pada pemahaman berbagai peluang karir dan pertumbuhan pribadi. Artinya ketika dia memiliki kemampuan, memiliki sertifikasi sesuai dengan yang mereka butuhkan, maka mereka pun juga sudah bisa memiliki gambaran peluang karir ke depannya seperti apa. Dan mereka pun juga akan bertumbuh, artinya mereka akan berkembang gitu. Karena tidak semua karyawan itu memiliki apa ya potensi, memiliki motivasi, memiliki kemampuan untuk dikembangkan. Mungkin di pada fase-fase tertentu itu pengembangannya rendah ataupun bahkan sudah tidak bisa dikembangkan lagi. Kemudian berikutnya adalah memastikan pelatihan dan pengembangan ditujukan kepada berbagai kebutuhan karyawan pada pekerjaan saat ini dan berbagai peluang pertumbuhan. Artinya yang pertama seperti yang diketahui bahwa pelatihan itu sifatnya adalah untuk jangka pendek ya, bisa untuk pre-service training, bisa in-service training, bisa post-service training. Nah, nanti ketika dia sudah memiliki kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan di saat sekarang, maka dia bisa saja diikutsertakan pelatihan untuk mempersiapkan pada kesempatan untuk di jabatan ataupun di posisi yang lebih tinggi. Artinya dia akan mendapatkan pengembangan karir.
Kemudian juga menangkap berbagai pengetahuan, artinya bahwa mereka akan bisa apa ya, mendapatkan pengetahuan tambahan gitu ya, yang berkaitan dengan pekerjaan mereka, baik untuk yang sekarang ataupun di eh, waktu yang akan datang. Di sini ada mereka akan memiliki wawasan, memiliki informasi ya yang lebih luas dampak dari pelatihan tadi. Kemudian juga mereka juga memiliki kemampuan untuk apa ya, mempersiapkan diri dan mereka bisa menyimpan ataupun kayak orang tuh memiliki tabungan pengetahuan gitu ya. Pengetahuannya berupa informasi-informasi yang logis gitu ya, yang berkaitan dengan kompetensi mereka. Kemudian mereka juga akan bisa eh, menyediakan metode-metode agar dapat membuat pedoman-pedoman atau sesuatu yang akan mereka tampilkan di dalam situs-situs mereka. Kemudian juga menyelaraskan pelatihan dan pengembangan arah strategis perusahaan. Artinya pelatihan ini pasti diberikan sesuai dengan arah pengembangan organisasi, artinya sesuai dengan misi, sesuai dengan visi yang ingin dicapai gitu. Misalnya karena kita nih di Unsera misalnya salah satu visi kita adalah menjadi apa namanya kampus yang mengglobal gitu ya. Ya tentu ya salah satu agar kita bisa menjadi tumbuh menjadi global itu kan pasti ada salah satu yang misalnya kemampuan berinteraksi kepada masyarakat yang lebih luas, masyarakat dunia. Nah, artinya kita harus menguasai bahasa dunia yaitu bahasa Inggris ataupun juga bahasa yang lain kayak bahasa China itu yang sekarang juga banyak ya yang digunakan oleh masyarakat dunia. Jadi dampaknya adalah pertama memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi pengetahuan. Nanti pengetahuan apa sih yang mereka siapkan, yang mereka butuhkan juga berkaitan dengan keterampilan, kemampuan atau kompetensi yang lainnya. Kemudian memastikan bahwa program-program pelatihan dan pengembangan pada saat ini mendukung kebutuhan strategis perusahaan. Jangan sampai pelatihan-pelatihan yang dilakukan itu hanya sekedar ala kadarnya, hanya sekedar untuk apa namanya menghabiskan dana gitu ya. Tetapi juga betul-betul pelatihan itu sejalan ya dengan kebutuhan strategis perusahaan sehingga tidak akan menjadi sia-sia karena yang namanya pelatihan itu kan eh, membutuhkan waktu, membutuhkan ruang, membutuhkan biaya tentunya ya, dan juga bisa jadi juga eh, seseorang itu meninggalkan pekerjaannya sehingga pasti ada orang lain yang mungkin harus menempati posisi tersebut dalam waktu yang sementara dan tentu ini memerlukan biaya gitu ya. Oke, baik next. Kemudian memastikan lingkungan pekerjaan mendukung learning dan juga peralihan pelatihan. Nah, ini dampaknya apa? Saya kira tinggal bisa dibaca aja di sebelah di sini adalah bagaimana kita bisa menghindari ya ataupun menghadapi gitu ya tantangan-tantangan dalam learning itu tidak menjadi masalah. Artinya kita sudah bisa mengikuti pembelajaran tersebut dengan baik ya. Seperti misalnya kurangnya waktu, sumber daya dan peralatan. Jadi kita sudah siap, waktunya sudah tersedia, SDM-nya juga sudah ada. SDM di sini apa aja, SDA-nya apa aja ya. Sumber dayanya bisa SDA, SDM, ya, kemudian sumber finansial dan juga teknologi. Juga berkaitan dengan peralatan-peralatan kalau memang itu berkaitan dengan peralatan-peralatan dalam pekerjaannya. Misalnya dalam pekerjaan konstruksi, tentu kan ada banyak peralatan-peralatan yang mereka gunakan gitu ya. Dan misalnya di perusahaan, di pabrik gitu ya, banyak mesin-mesin operasional yang harus mereka gunakan. Nah, mungkin ada perubahan misalnya dari mesin manual ke semi komputer ataupun sudah full komputer itu kan tentu memerlukan pelatihan, memerlukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan secara spesifik bagaimana dia bisa menggunakan mesin tersebut, peralatan tersebut yang sesuai dengan standar operasionalnya. Kemudian juga bagaimana meresmikan penggunaan daripada ruang fisik ya. Artinya kan di setiap orang bekerja itu kan mereka ada yang namanya lingkungan kerja ya. Nah, bagaimana secara fisik dan juga non fisik. Artinya di sini setelah mengetahui ataupun memastikan ya terhadap kemampuan mereka, maka di sini juga bisa mendorong ya karyawan itu untuk bisa bekerja dengan timnya, kemudian juga bisa berkolaborasi dan juga bisa lebih kreatif ya, karena tadi ya karena pengetahuan mereka sudah bertambah gitu ya sesuai dengan kebutuhan pada saat ini dan juga di yang akan datang. Kemudian tentu mereka juga harus memiliki kemampuan untuk berbagi pengetahuan gitu ya sharing apa namanya knowledge yang mereka miliki berkaitan dengan pekerjaan mereka menghadapi misalnya kendala-kendala yang ada di pekerjaannya kemudian juga menemukan solusi-solusi gitu ya
yang kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, ataupun juga bahkan untuk misalnya mengembangkan produk yang mereka hasilkan. Misalnya contoh, kalau menghasilkan barang gitu ya, tentu harapannya adalah tidak banyak kegagalan atau kecacatan daripada produk tersebut ya, istilahnya zero defect gitu ya. Kalau misalnya dia produknya adalah jasa, pelayanan, tentu diharapkan setelah mengikuti pelatihan maka mereka akan apa ya namanya, mencapai yang namanya zero complaint. Artinya bahwa tidak banyak komplain yang apa ya, yang timbul gitu ya atas pelayanan yang mereka berikan. Kemudian di sini eh, timbul juga, akan tumbuh ya, bahwa karyawan itu nantinya akan memiliki self motivation gitu ya, ataupun memiliki kesadaran sendiri gitu ya, bahwa mereka tuh sudah sadar bahwa belajar itu penting. Belajar di sini adalah maksudnya bagaimana kita menguasai pekerjaan kita itu tidak hanya standar tetapi juga lebih gitu ya, lebih ya, untuk menguasai pekerjaannya secara lebih. Dan ketika dia sudah punya motivasi intrinsik, motivasi dalam diri dia bahwa saya harus berkembang, saya harus belajar, dengan sendirinya tentu tidak akan kesulitan gitu untuk mengembangkan, ataupun mereka akan mendapatkan kesempatan untuk berkembang eh, lebih cepat gitu ya, seperti sesuai dengan harapan dari organisasi. Kemudian memastikan para manajer dan rekan kerja mendukung pelatihan. Nah, seperti tadi ya, pimpinan kita juga harus mendukung untuk apa, keikutsertaan ataupun pengadaan daripada pelatihan untuk anak buahnya gitu ya, dan juga rekan kerja. Karena tanpa dukungan pimpinan dan juga rekan kerja tuh pelatihan tuh agak akan susah untuk diikuti. Karena tadi ya, tidak semua pelatihan itu bisa dilakukan misalnya secara online yang mungkin tidak mengganggu pekerjaan. Nah, biasanya pasti mereka harus ada waktu tersendiri ya kalau mau hasilnya maksimal gitu ya. Walaupun pelatihan itu dilakukan secara online, apalagi ya, itu pelatihan secara online itu sebenarnya juga menantang juga, karena kan kita kadang-kadang kalau online itu ada aja gangguan gitu ya, misalnya sinyalnya mungkin suaranya kurang jelas, gambarnya tidak jelas gitu ya, sehingga tentu ada tantangannya tersendiri gitu ketika mengikuti pelatihan online, apalagi pelatihan yang sifatnya itu di luar tempat bekerja ya. Ya, nah ini tentu perlu dukungan ya dari pimpinan dan juga rekan kerja seperti tadi ya, karena peserta pelatihan itu kan tidak semua pelatihan itu, misalnya pre-service ataupun pelatihan awal itu untuk karyawan baru misalnya, itu bisa dilakukan pada saat itu juga dalam dalam waktu yang singkat misalnya. Tapi ada juga pelatihan-pelatihan yang mungkin diikuti berhari-hari, berminggu-minggu gitu ya. Bahkan mungkin kalau untuk pelatihan dosen itu, kalau apply and approach itu ya, itu bisa pelatihan selama 6 bulan karena mereka diberikan tugas untuk membuat kurikulum seperti itu. Nah, ini tentu tergantung dari jenis pekerjaannya. Nah, nanti silakan kalian mencari contoh pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan gitu ya. Silakan kalian boleh mencari perusahaan seperti apa yang kalian senangi. Sehingga di sini pengembangan dan learning-nya itu akan berjalan dengan lancar. Kemudian kita lanjutkan yaitu berkaitan dengan analisis kebutuhan organisasi ya. Jadi kemampuan kita untuk mengidentifikasi ya strategi organisasi, lingkungan organisasi pada saat ini dan masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Nah, ini kalau tujuan itu yang paling bawah ya. Memang kenapa hanya tujuan? Karena pelatihan itu memang sifatnya untuk jangka pendek gitu ya. Jadi setelah tujuan kan ada yang lebih atas lagi, misalnya bagaimana kita yang paling atas, misalnya bagaimana kita mencapai visi kita gitu ya. Kemudian tantangan lingkungan di sini kita lihat ya, yang ditandai dengan yang pertama adalah lingkungan persaingan yang semakin ketat. Ini akibat adanya globalisasi ya. Dan memang globalisasi ini seperti dua sisi mata uang ya. Jadi ada yang memberikan dampak positif, ada juga dampak negatifnya, terutama buat misalnya negara-negara berkembang ya. Kalau dia tidak bisa meningkatkan kemampuan kompetensinya secara signifikan, maka tentu globalisasi ini malah justru berdampak negatif karena kita akan dikuasai oleh negara lain seperti itu. Kemudian kecenderungan meningkatkan outsourcing. Nah, ini mungkin pada 5 tahun 10 tahun yang lalu ya, outsourcing itu di Indonesia itu beda dengan outsourcing yang di apa ya, yang untuk implementasinya itu seperti yang dari negara asalnya yang pertama kali mengeluarkan istilah outsourcing ya. Jadi kalau sebenarnya kalau di luar itu outsourcing itu justru untuk orang-orang para ahli ya. Artinya mereka
bekerja pada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan tertentu gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kan enggak ya. Outsourcing itu malah jadi pekerjaan rutin yang apa ya dikontrak misalnya selama 2 tahun diperpanjang 2 tahun lagi dan seterusnya untuk pekerjaan-pekerjaan harian. Padahal seharusnya outsourcing itu adalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang bukan pekerjaan harian tapi pekerjaan yang lebih tinggi dan juga untuk orang-orang yang para ahli. Karena apa? Karena ahli itu kan sedikit ya. Nah biasanya mereka kerjanya itu sementara mungkin di Indonesia 1 tahun atau di Indonesia berapa bulan kemudian ke Eropa dan sebagainya. Nah ini yang ada sedikit perbedaan. Tapi saya kira sekarang udah nggak terlalu banyak ya outsourcing gitu ya, karena sudah apa ya namanya ada perubahan-perubahan dan kebijakan. Kemudian perubahan-perubahan teknologi, nah tentu ini juga menjadi eh, kebutuhan organisasi itu akan berubah ya gitu, karena sekarang kita sudah masuk ke apa ya internet base gitu ya dalam pekerjaan yang mau nggak mau juga kita harus menyesuaikan kemampuan teknologi itu harus ditingkatkan dan juga dikuasai oleh karyawan ataupun pegawai. Kemudian keanekaragaman pegawai. Jadi pegawai itu semakin tinggi apa ya namanya atau semakin luasnya bentuk organisasinya. Misalnya kan ada kita kenal dengan perusahaan lokal gitu ya, perusahaan nasional, perusahaan internasional, perusahaan global. Nah, tentu dengan semakin berkembangnya perusahaan atau organisasi, maka akan terdapat keanekaragaman pegawai, ya kan? Kalau yang global, otomatis kan pegawainya atau karyawannya bisa terdiri dari orang-orang dari seluruh dunia gitu ya. Nah, kalau yang lokal yang ya hanya daerah situ saja karyawannya gitu ya. Kalau misalnya internasional pasti juga dia ada dari negara-negara lain. Nah, tentu ini akan ada keanekaragaman gitu ya dalam karakteristik kemudian juga apa ya budaya yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang menyatukan kalau organisasi itu semakin besar? Yang menyatukan adalah visi misi ya dan tujuannya apa? Nah, itu yang menyatukan dari perbedaan-perbedaan tersebut. Baik, sampai sini bisa diterima? Oke, bisa lanjut ya. Nah, kompetensi SDM seperti apa sih yang memiliki kemampuan untuk bersaing gitu ya. Tapi kalau sekarang itu trennya sudah nggak lagi hanya bersaing, tapi trennya sekarang adalah sudah bergeser ya. Trennya adalah berkolaborasi gitu ya. Malah kita eh, kecenderungan juga berkolaborasi itu tidak hanya kepada orang-orang yang apa ya namanya atau organisasi-organisasi yang levelnya sama, tapi kita juga berkolaborasi dengan organisasi atau perusahaan di level yang lebih tinggi gitu dan nggak cuma dengan apa ya eh, dalam satu koalisi gitu ya tapi juga dengan koalisi yang lain. Artinya trennya sekarang itu nggak cuma kalau dulu kan bersaing ya bersaing untuk memenangkan misalnya apa ya namanya sebuah perebutan pasar misalnya gitu. Kalau sekarang nggak, misalnya berkolaborasi, bekerjasama gitu ya, agar tetap bisa eksis gitu ya. Kemudian yang pertama adalah harus memiliki inisiatif ya, punya ide ya. Ide ini mahal ya, karena nggak semua orang itu memiliki ide-ide kreatif dan inovatif. Nah, tentu juga di sini ada kemampuan bekerja sama. Karena sejatinya ketika seseorang itu bekerja, dia nggak di sebuah organisasi atau perusahaan tuh dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia perlu perlu teman, perlu rekan kerja, rekan sejawat seperti itu. Kemudian bekerja dalam kelompok, kemampuan mengevaluasi kinerja, artinya dia paham gitu ya untuk mengevaluasi, dia akan tahu kinerjanya apakah sudah sesuai, masih kurang, ataukah perlu ditingkatkan. Kemudian kemampuan berkomunikasi dan mendengarkan ya, kemudian kemampuan menganalisa masalah, mereka tahu permasalahan apa yang mereka hadapi. Kenapa di sini menjadi penting ya menganalisa masalah? Karena banyak orang itu kadang-kadang nggak ngerti masalahnya apa gitu ya. Ketika seseorang tidak mengerti masalah apa yang dihadapi, dia juga nggak akan tahu dia harus melakukan apa ya. Dan tentu berawal dari dia tahu masalah, dia tahu problem solvernya apa, dan dia kemudian bisa menyampaikan misalnya karyawan ya ke pimpinannya gitu. Misalnya, Pak, saya perlu ini, saya perlu pelatihan ini untuk kebutuhan ini. Tapi kalau dia nggak ngerti masalahnya apa dan nggak tahu juga tantangan di depannya kayak apa, ya tentu dia nggak akan tahu. Ya dia kerja ya kayak robot aja gitu. Jadi settingannya ini ya ini gitu. Tentu kita tidak menginginkan ya memiliki SDM yang seperti itu. Kita tentu ingin SDM yang kreatif, inovatif gitu ya, yang paham gitu ya dengan pekerjaannya, paham dengan masalah-masalahnya, dan juga paham dengan bagaimana cara
menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kadang-kadang salah satu caranya adalah dengan mengikuti pelatihan. Kemudian kemampuan mengambil keputusan, kemampuan untuk mendapatkan dan memahami informasi. Nah, apalagi sekarang ya kita sudah based on internet gitu ya. Jadi kita juga harus bisa memilah gitu ya. Memilah mana informasi-informasi yang kita butuhkan, informasi yang valid yang bisa benar-benar bisa dipercaya dan bisa betul-betul nanti diterapkan dalam pekerjaan kita. Kemudian melakukan perencanaan ini juga merupakan kemampuan tersendiri ya, kayak tadi ya, karena dia sudah tahu masalahnya, sudah mampu mengidentifikasi gitu ya, dan dia akan bisa membuat rencana kerjanya ke depan apa gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan dalam pekerjaannya. Kemudian kemampuan multikultural. Nah, ini kemampuan multikultural adalah kemampuan, nah ini untuk perusahaan yang sudah go internasional ataupun nasional itu, apalagi yang global ya, mereka harus bisa ini kemampuan multikultural. Artinya mereka bisa menghadapi berbagai keanekaragaman budaya yang ada di organisasinya gitu ya. Sehingga sudah tidak ada lagi apa namanya, pembedaan-pembedaan berkaitan misalnya dengan karakteristik dia berkaitan dengan demografi daripada karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Next. Nah, ini untuk kebutuhan tugas kita lihat di sini adalah kebutuhan tugas, yaitu kemampuan untuk menganalisis tugas yang harus dilakukan pada setiap jabatan, artinya berkaitan dengan struktur. Nanti kalian bisa melihat, mencari contoh struktur organisasi gitu ya. Nah, setiap jabatan itu kan ada job desk-nya sendiri. Ada job spesifikasinya, ada job description-nya. Kemudian dapat dipelajari dari perilaku peran tersebut dan informasi analisa jabatan itu merupakan uraian-uraian tugas. Nah, nanti akan ketahuan tugasnya itu apa saja, kemudian syarat-syarat tugasnya apa, kemudian standar daripada unjuk kerjanya atau kinerjanya apa, yang terhimpun dalam informasi sumber daya manusia organisasi. Nah, di sini biasanya kalau untuk di S2 nanti ada namanya talent management ya, bagaimana kita mempersiapkan talent-talent atau SDM gitu ya, yang tentu untuk diberikan tugas-tugas yang tugas-tugas di masa yang akan datang. Kemudian analisis kebutuhan pegawai, kemampuan menganalisis mengenai apakah ada pegawai. Kalau pegawai ini untuk pegawai ini pegawai negeri ya, artinya yang bekerja di pemerintahan seperti itu. Dan itu akan berbeda ya dengan karyawan swasta ya, karena kalau di pemerintahan itu aturannya udah baku dan untuk merubahnya juga tentu lebih lebih repot gitu ya dibanding dengan misalnya di perusahaan swasta. Oke, baik. Di sini untuk mengetahui kemampuannya, keterampilan, pengetahuan dia yang diketahui dari penilaian kinerja, observasi ke lapangan dan juga kuesioner. Nah, ini biasanya dilakukan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menganalisa kebutuhan pegawai? Di sini dilakukan dengan eh, melakukan penilaian kinerja gitu ya. Kita akan tahu gitu ya. eh kekurangannya apa, yang udah dicapai apa, kelebihannya apa gitu. Kemudian observasi dan juga kuesioner. Dan biasanya diberikan eh, pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang harus diisi sehingga kita akan tahu, oh pegawai itu butuhnya apa seperti itu. Kemudian berikutnya adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan. Perlu tidaknya pelatihan gitu ya. Yang pertama adalah karakteristik dari pelaku berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap dari para karyawan. Jadi dibutuhin nggak sih sebenarnya, dia tuh perlu nggak sih sebenarnya pelatihan tersebut seperti itu. Masukannya adalah berbagai pengajaran yang memberitahukan kepada para karyawan tentang apa, bagaimana, dan kapan harus bekerja dan dukungan agar mampu bekerja. Artinya di sini bahwa karyawan mengetahui tentang pekerjaannya, bagaimana mereka harus bekerja dan kapan mereka harus mengerjakan hal tersebut dan juga mendapatkan dukungan gitu agar mereka dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Keluarannya apa di sini? Yaitu standar-standar kinerja daripada karyawan atau kinerja daripada para pekerja. Jadi akan diketahui gitu ya, indikator-indikator dari standar kinerja itu seperti apa dan nanti akan dilakukan eh, di waktu tertentu adalah berkaitan dengan penilaian dan juga evaluasi dari kinerja. Next, akibatnya, nah ini kalau yang bagus ya tentu akan mempengaruhi ya terhadap insentif-insentif yang akan diterima oleh para karyawan atau pegawai. Dan ini biasanya insentifnya tentu akan berbeda antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya, tergantung daripada prestasi ataupun kinerja yang telah mereka capai. Kemudian juga di sini ada umpan balik gitu ya. Pasti semuanya pasti ingin feedback ya dari apa yang sudah mereka lakukan.
Kemudian, nah ini beberapa pertanyaan yang biasa diajukan ya. Pertama adalah berkaitan dengan masalah kinerja ya. Ya kinerja itu sangat penting karena ya kinerja itu kan apa ya, capaian dari hasil pekerjaan ya, dan ini kan berkaitan dengan ada berapa hal. Masih ingat ya? Satu, berkaitan dengan apa? Input ya. Dua, proses. Tiga, output. Yang keempat, ada tambah lagi ya, outcomes ya. Nah itu. Jadi kalau kita bicara kinerja, kita nggak hanya bicara tentang input, kita tidak hanya bicara tentang produktivitas, tapi kita bicara tentang input, proses, output, dan outcomes. Dan di sini kita lihat para karyawan tidak mengetahui cara kerja yang efektif. Nah ini ya, jangan sampai nggak tahu ya. Jadi mereka akan bekerja secara asal. Kemudian karyawan juga misalnya tidak dapat menunjukkan perilaku pengetahuan yang benar. Artinya apa ya? Mereka tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar. Misalnya berkaitan dengan pekerjaan, misalnya menggunakan laptop, menggunakan komputer, menggunakan printer. Ya ini bagaimana mereka bisa nggak menggunakan komputer dengan baik, menggunakan printer dengan baik gitu ya? Atau juga menggunakan misalnya kalau seorang pramugari atau seorang pilot itu kan juga mereka juga harus bisa mengoperasionalkan eh, apa ya namanya, menjaga keamanan dan kenyamanan daripada penumpang dalam pesawat ya, jangan sampai seperti kemarin ya, itu ya ada pilotnya yang tertidur gitu ya sehingga melenceng kemana penerbangannya. Demikian juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, mereka harus memiliki kemampuan-kemampuan tersebut ya, supaya mereka bisa bekerja dengan baik dan benar. Kemudian bagaimana harapan kinerja ya, apakah sudah jelas dan tidak terdapat hambatan gitu ya. Nah, ketika mereka ada hambatan, maka kita harus identifikasi penyebabnya apa gitu. Ya, bisa jadi salah satu jalan keluarnya adalah dengan memberikan ataupun melakukan pelatihan. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, setidaknya ada 3 jenis pelatihan yang mungkin diperlukan dalam organisasi. Kemudian ada dampak positif bagi kinerja yang baik, sedangkan kinerja yang buruk akan tidak mendapatkan penghargaan. Nah, artinya bahwa di dalam pemberian insentif, dalam penghargaan pun juga disesuaikan dengan kinerja yang telah dicapai. Nah, biasanya misalnya kalau pencapaian kinerjanya standar, misalnya mendapatkan insentifnya sekian gitu ya. Kalau yang lebih tinggi, nah tentu bisa lebih lebih banyak mendapatkan insentifnya, dan demikian juga dengan sebaliknya, bisa saja diberikan penghargaan, bisa juga diberikan hukuman gitu ya, atau juga hal-hal yang lain yang tentu sesuai dengan kebijakan ataupun budaya dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian para karyawan mendapat umpan balik yang tepat gitu ya. Tepat waktu berarti akurat gitu ya. Membangun dan khusus tentang kinerjanya. Jadi fokus berdasarkan apa namanya itu merit system ya. Nah, merit system. Oke, baik. Kemudian selanjutnya pemecahan masalah dengan rancang ulang pekerjaan, artinya bisa jadi ya ada sesuatu yang keliru di situ, maka kita perlu melakukan rancang ulang pekerjaan. Artinya rancang ulang dari tugas-tugas mereka, posisi mereka di mana. Bisa aja di sini kemudian dilakukan misalnya rotasi ataupun mutasi gitu ya. Nah, ini tentu memerlukan biaya ya. Dan juga kadang-kadang bisa juga tidak realistis gitu ya. Nah, ini yang perlu kita hindari, maka diperlukan rancang ulang terhadap pekerjaan. Baik, sampai sini bisa diterima? Terlalu cepat? Enggak ya? Oke, baik. Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dimengerti, dan silakan nanti kalian mencari contoh-contoh gitu ya perusahaan, dan kalian mencoba untuk menganalisa kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas ataupun kebutuhan individu dari karyawan yang ada di perusahaan ataupun organisasi. Nah, ini nanti silakan kalian mencoba ya merancang pelatihan bagi karyawan di perusahaan atau instansi. Artinya kalian membuat yang rancangan pelatihan. Nah, tentu pertama kalian menentukan dulu posisinya di mana gitu ya, pekerjaannya sebagai apa. Nah, baru kita mendesain atau merancang pelatihan apa yang diperlukan oleh karyawan tersebut. Nah, silakan nanti kalian mengerjakan tugas tersebut, nanti dikumpulkan di sepadan. Baik, demikian yang bisa disampaikan pada perkuliahan kali ini, dan silakan juga kalian nanti bisa mencari contoh-contoh video ya yang berkaitan dengan pelatihan gitu. Nah, ini biasanya dalam company profile juga mereka ada ya, misalnya memberikan video-video apa saja sih sebenarnya pelatihan yang sudah mereka lakukan. Baik, terima kasih. Saya kira cukup untuk materi bab 3.
Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dan silakan dikerjakan tugasnya dan pembagian kelompok nanti akan Ibu sampaikan. Terima kasih. Tutup dulu. Baik, terima kasih. Demikian materi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.